Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kita mungkin targetnya di 82. Kita sosialisasi tatap muka, sosialisasi ya, dan juga sekarang juga sudah ada perangkat-perangkat ad hoc ini. Surat tersebut adalah untuk memberikan warning kepada masyarakat yang menempati. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Kabupaten Buton targetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di atas 80%. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat yang menempati aset berupa rumah dinas limpahan dari pemerintah Kabupaten Buton agar mengajukan izin. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 18 Februari 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, KPU Kabupaten Buton targetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di atas 80%. Mengenai hal itu dilaporkan Harul Mulko. Kita mungkin targetnya di 82. Kita sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media online, ya, dan juga sekarang juga sudah ada perangkat-perangkat ad hoc ini yang Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buton menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 82%. Persentasenya ditarget lebih tinggi dari hasil capaian pada pemilu 2019 lalu yang hanya 79,8%. Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta SDM KPU Kabupaten Buton, Masgar, mengatakan untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan data yang valid dan mutakhir. Olehnya itu, kegiatan pencocokan dan penelitian coklit terus digencarkan oleh Pantarlih di setiap desa kelurahan. Di sisi lain, bersama Badan Ad Hoc, KPU akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya pada 14 Februari 2024 mendatang. Kalau kita melihat dari target nasional ini, untuk RI 2024 ini kita standarnya 80%. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya 5%, 75,5%. Kita mungkin targetnya di 82. Kita sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media online, ya, dan juga sekarang juga sudah ada perangkat-perangkat ad hoc ini yang sudah ada di kecamatan, di desa. Juga kita gerakkan supaya rutin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mengevaluasi capaian di periode pemilihan sebelumnya, rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh kurang lengkapnya data yang terhimpun. Ditambah lagi dengan tingginya jumlah warga pemilik KTP Kabupaten Buton yang melakukan perantauan dalam waktu lama. Di tanah rantau pun mereka enggan untuk melaporkan diri ke PPS jelang hari H pemilu. Pas kita di pemilu 2019 ini, kemarin itu hanya mencapai 79,8%. Artinya masih terdapat kurang lebih 21% ini yang masyarakat kita yang belum menggunakan hak pilihnya. Karena kita lihat memang kita masyarakat Buton ini masih banyak berada di luar rantauan, 6.000-an orang di sana, salah satu 19. Sehingga ini kita dengan aturan terbaru ini memungkinkan partisipasi ini akan meningkat manakala data kita sudah valid, sudah mutakhir seperti itu. Selain itu, KPU bersama Bawaslu juga mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama ikut mensukseskan pemilu serentak 2024. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat yang menempati aset berupa rumah dinas limpahan dari pemerintah Kabupaten Buton agar mengajukan izin pemanfaatan. Mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Surat tersebut adalah untuk memberikan warning kepada masyarakat yang menempati. Pemerintah Kota Bau-Bau melayangkan surat pemberitahuan dan imbauan kepada masyarakat yang menempati aset tanah dan bangunan limpahan dari pemerintah Kabupaten Buton agar mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah dan bangunan kepada Pemkot Bau-Bau. Karena berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton tanggal 3 November 2022, perihal pemberitahuan beralihnya kepemilikan dan pengelolaan rumah dinas,
maka aset rumah dinas yang sebelumnya diperuntukkan bagi PNS Kabupaten Buton yang berada di wilayah Bau-Bau telah beralih kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemkot Bau-Bau. Asisten 1 Setda Bau-Bau Tamsir Tamim mengatakan, dengan beralihnya pengelolaan aset tersebut, maka penghuni rumah dinas harus mengajukan izin pemanfaatan kepada Pemkot Bau-Bau dan tidak boleh lagi membayar sewa aset kepada oknum yang tidak memiliki wewenang dalam pemungutan sewa. Surat tersebut adalah untuk memberikan warning kepada masyarakat yang menempati supaya kan selama ini mereka membayar kepada mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu dihimbau kepada mereka jangan membayar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dikatakan Tamsir, bagi penghuni rumah dinas yang masih mempunyai tunggakan kepada pemerintah Kabupaten Buton sampai dengan bulan Juli tahun 2019, agar segera melakukan pembayaran ke rekening kas daerah Kabupaten Buton. Bukti lunas bayar tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Pemkot Bau-Bau untuk izin pemanfaatan. Selanjutnya, bagi pengguna aset Pemkot Bau-Bau itu melakukan permohonan izin pemanfaatan tanah atau bangunan. Pengajuan permohonan pemanfaatan aset tanah dan bangunan ditujukan kepada Wali Kota Bau-Bau melalui BPKAD atau melalui website Deinserta Bangu BPKAD Kota Bau-Bau. Tamsir menegaskan pihaknya akan menertibkan pemanfaatan aset tanah bangunan milik Pemkot Bau-Bau yang tidak memiliki izin karena saat ini juga sedang digagas peraturan daerah Kota Bau-Bau tentang pengelolaan barang milik daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 4 unit mobil dinas yang sebelumnya digunakan Roni Muchtar ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sekda Kota Bau-Bau telah dikembalikan dan sudah terparkir di kantor Wali Kota Bau-Bau. 4 mobil dinas tersebut masing-masing Toyota Kijang Innova Reborn, Honda CR-V, Mitsubishi Strada Triton, dan Toyota Corolla. Kepala Satuan Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir mengatakan personilnya tidak lagi turun menarik kendaraan dinas tersebut karena telah diantar langsung oleh mantan sopir Sekda ke kantor Wali Kota Bau-Bau. Ia juga menegaskan tidak ada perlawanan dalam proses pengembalian mobil dinas tersebut. Meski begitu, kata Takdir, masih ada 1 mobil dinas yang biasa digunakan Roni Muchtar belum dikembalikan ke kantor wali kota karena berada di kota Kendari. Takdir juga menambahkan terhitung sejak kemarin pihaknya telah menarik personilnya yang sebelumnya ditugaskan piket di rumah Roni Muchtar. Berita yang terakhir, Kota Bau-Bau bakal tampilkan sarung motif bialawa di Indonesian Fashion Week 2023. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Deskranasda Kota Bau-Bau terus melebarkan sayap memperkenalkan kerajinan masyarakat setempat ke tingkat regional. Kali ini Dekranasda Bau-Bau mengambil peran promosi sarung buton lewat pelaksanaan Indonesian Fashion Week 2023 yang akan diselenggarakan di Plenary Hall JCC Jakarta Selatan Sabtu 25 Februari 2023 mendatang. Pagelaran karya bangsa Fashion Show Nusantara Heritage Fashion Week 2023 akan menampilkan berbagai karya busana bernuansa tenun yang terus berusaha bertahan di zaman bebas budaya asing masuk ke Indonesia. Ketua Deskranasda Bau-Bau Ode Nursanti Monianse telah menyiapkan motif sarung buton bialawa dalam bentuk desain busana. Motif tersebut telah mengantongi hak kekayaan intelektual dan merupakan hasil lomba desain tenun buton tahun 2022 lalu. Jadi kami sudah siap. Tanggal 25 Februari puncak acara di Jakarta. Bau-Bau sudah menyiapkan. Di sana itu yang akan ditampilkan adalah motif bialawa, yang mana motif bialawa ini sejak tahun lalu ya itu merupakan hasil lomba desain motif tenun tahun 2022 ya.
Kemudian sekarang ditenun untuk dibawa ke Fashion Week ini, Jakarta Fashion Week ini. Pakaian berbahan tenun buton tersebut merupakan hasil tenunan pengrajin di Kelurahan Sulaa dan akan dirancang oleh desainer ternama Indonesia Devrico Audi serta akan diperagakan oleh peragawan dan peragawati pusat. Ajang fashion tahunan terbesar di Indonesia tersebut, kata Ketua TPPKK Bau-Bau itu biasanya dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Koperasi. Diharapkan lewat pengenalan tenun khas buton tersebut dapat memperluas promosi dan pasar tenun di Bau-Bau demi majunya UMKM daerah, tidak hanya kapasitas regional namun menembus pasar dunia. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Kabupaten Buton targetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di atas 80%. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat yang menempati aset berupa rumah dinas limpahan dari pemerintah Kabupaten Buton agar mengajukan izin. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.